Jadi saya ngikut aja. Ya adanya sore ya silahkan. Ya kebetulan saya kalau sore juga ya tergantung sih kadang-kadang juga ada kegiatan kemahasiswaan seperti sekarang kan ada PMO juga. Yang penting proses ya, proses terutama untuk profesi nurse ini bisa berjalan dengan baik. Semuanya bisa sama-sama berjalan ya, seperti itu. Monggo silahkan ada moderatornya untuk menyajikan, dipimpin, mau Mbak? Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dan memimpin jalannya dimohon untuk semua audiens agar dapat tanpa basa-basi, baik langsung saja untuk kelompok 2 silahkan. Baik, kelompok 2. Materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adela Fernanda. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, di sini kita membahas tentang asuhan perawatan pada Nyonya A dengan G5, P4, A0 dengan mixed abortion. Baik, pada awal pengajian di sini untuk identitasnya Nyonya A umur 40 tahun, pendidikan SMA, kawin dan ibu rumah tangga dengan suku Sunda. Kemudian riwayat keperawatannya di sini untuk keluhan utama lemas dan nyeri di area perut. Untuk riwayat keperawatan sekarang 1 bulan sebelum masuk rumah sakit, tes pack dengan hasil positif, kemudian flek-flek selama 30 hari tidak kontrol atau periksa dokter atau bidan, kemudian 5 jam sebelum masuk rumah sakit, mengalami perdarahan kurang lebih 200 ml dan merah disertai bekuan darah. Kemudian klien merasa lemas dan pingsan, dipanggilkan dokter dan dirujuk ke RSCM. Hasil pemeriksaan fisik di RSCM tanggal 21 Juli 2020 didapatkan kesadaran kompos medis, kemudian klien tampak lemah, untuk tekanan darah 100/70, suhunya 36,8, kemudian untuk respirasinya 28 kali per menit, untuk nadinya 108 kali per menit. Kemudian untuk konjungtiva, anemis, membran mukosa, mulut kering dan pucat, tampak perdarahan aktif pervagina dan nyeri perut. Kemudian untuk riwayat kehamilan sekarang, ini ada flek-flek selama 30 hari dan tidak periksa ke dokter ataupun bidan. Kemudian ada masalah kehamilan, hasil USG menunjukkan adanya misabortion. Untuk pemeriksaan fisik di sini status obstetri, gesasi 5, partus 4, dan abortion 0. Dan umumnya kompos medis, untuk GJS-nya AIS 4, herbal 5, motorik 6, dan hasil dari GCS 15, untuk tekanan tanda-tanda vital, tekanan darah 170, nadi 108 kali per menit, suhu 36,8 Celcius, kemudian respirasi 28 kali per menit. Abortion terdapat nyeri perut dan pengajian nyeri. Untuk B, misabortion, kemudian Q seperti ditusuk-tusuk, kemudian R, perut bagian bawah dan skala nyerinya 6, dan T terus-menerus. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Persilahkan.
Baik, saya akan melanjutkan dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu pola fungsional. Yang pertama, nutrisi dan cairan. Asupan nutrisi didapatkan data bahwa sebelum mengalami abortus, ibu makan 3 kali sehari dengan menu nasi, lauk, dan buah. Ibu minum air putih 6-17 hari. Ibu tidak mempunyai alergi dengan makanan tertentu. Untuk pengajian setelah didapatkan mengalami abortus, ibu tetap makan 3 kali sehari dengan menu yang telah ditetapkan dari atas. Untuk asupan cairannya didapatkan 1.500 cc per air putih dan infus RL 500 cc IV 20 ppm. Next. Baik, untuk istirahat dan tidurnya didapatkan data keluhan ketidaknyamanan. Ibu mengatakan nyeri pada perut. Untuk pengkajian nyerinya itu didapatkan P, nyeri bertambah saat klien bergerak, I, diremas-remas, R, abdomen, skalanya itu 6, dan P-nya itu terus-menerus. Lalu untuk mobilisasi dan latihan, ibu belum dapat melakukan mobilisasi dengan baik seperti miring kanan dan kiri, dikarenakan nyeri yang dirasakan bertambah dan ibu masih merasa lemas untuk bergerak. Lalu ibu membutuhkan bantuan dari suami dan keluarga dalam aktivitas hariannya. Untuk pemeriksaan hasil lab yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2021 itu didapatkan data bahwa hemoglobin L-nya itu 10 gram per dl. Lalu untuk leukosit itu 12.500. Lalu untuk trombositnya itu 333.000. Untuk hematokritnya itu 30. Hemostosisnya 0,3. Lalu hemostasis CT 11,00. Next. Lalu untuk analisa data didapatkan bahwa DO itu ibu riwayat 1 bulan SMRS test pack positif. Yang kedua adalah mengalami flek tidak terkontrol. Lalu yang ketiga pendarahan kurang lebih 1 gelas aqua berwarna merah disertai buang darah saat 5 jam. Untuk tekanan darahnya 100/70 mmHg. Untuk suhunya 36,8 derajat Celcius. Lalu untuk nadinya 108 kali per menit. Lalu untuk respirasinya 28 kali per menit. Selanjutnya cairan glukosa 5% ditambah magnesium MgSO4 20 TPM. Untuk HB 10 gram per dl. Lalu untuk hematokrit 30. Lalu untuk leukosit 12.500. Trombositnya itu 333.000. Dan hemastosis BT 0,300. Dari data tersebut bisa ada etiologinya, yaitu perdarahan yang berlebihan akibat keguguran kehilangan cairan aktif. Untuk problemnya itu yaitu hipovolemia. Dari data tersebut dapat dirumuskan diagnosa keperawatan, yaitu hipovolemia berhubungan dengan pendarahan yang berlebihan akibat keguguran kehilangan cairan aktif. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk analisa data selanjutnya yaitu didapatkan diagnosa nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus, ditandai dengan klien mengatakan nyeri di perut bagian bawah, skala nyeri PKRST, P-nya mesh abortion, D-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya perut bagian bawah, skalanya 6, durasinya terus-menerus, dan klien tampak kesakitan. Selanjutnya, diagnosa selanjutnya yaitu didapatkan bahwa klien mengalami intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring dan kelemahan.
ditandai dengan klien merasa lemas. Data objektif yang didapatkan yaitu tekanan darah 100 per 70 mm Hg, suhunya 36,8 derajat Celcius, nadinya 108 kali per menit, respirasi rate 28 kali per menit, konjungtiva terlihat anemis, hasil USG menunjukkan adanya misabortion. Selanjutnya, next. Nah, diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas, yaitu yang pertama itu hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan akibat keguguran dan kehilangan cairan aktif. Kedua, nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus. Yang ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring kelemahan. Next. Ya, next. Oke, dari diagnosa yang diambil yang pertama yaitu hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan akibat keguguran, kehilangan cairan aktif. NOC-nya yaitu tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kriteria yaitu status cairan. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan supaya cairan membaik dengan kriteria hasil turgor kulit meningkat, tekanan darah normal, kekuatan nadi meningkat, membran mukosa meningkat, kadar hemoglobin meningkat, dan kadar hematokrit meningkat. Terus intervensinya yaitu mengenai manajemen hipovolemi. Untuk observasinya selalu periksa tanda dan gejala hipovolemia, contohnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, tekanan nadi menyempit, turgor kulit menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, hematokrit meningkat, haus dan lemah. Terus monitor intake dan output. Untuk terapeutiknya seperti hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified Trendelenburg, berikan asupan cairan oral. Selanjutnya untuk mengenai promosi kesehatannya itu menganjurkan perbanyak asupan cairan oral dan anjurkan menghindari selanjutnya. Nah, untuk mengenai kolaborasi, biasanya kolaborasi dengan tenaga medis yang lain mengenai pemberian cairan IP isotonik, misalnya cairan NaCl harus dipertahankan dengan keadaan normal. Selanjutnya RL, ringeraltat. Terus kolaborasi pemberian cairan hipotonis, misalnya glukosa 2,5%, NaCl 0,4%. Selanjutnya kolaborasi pemberian cairan koloid, misalnya albumin, plasmenet, kolaborasi pemberian produk darah. Untuk mencegah kehabisan darah, jadi harus kolaborasi pemberian produk darah. Terus pemantauan cairan mengenai observasinya, monitor frekuensi dan kekuatan nadi, monitor frekuensi nafas, monitor tekanan darah, memonitor berat badan, monitor waktu pengisian kapiler, dan monitor elastisitas atau turgor kulit. Next. Terus monitor jumlah, waktu, dan berat jenis urin, monitor kadar albumin dan protein total, monitor hasil pemeriksaan serum, contohnya osmolaritas serum, hematokrit, natrium, kalium, BUN. Terus identifikasi tanda-tanda hipovolemi, misalnya frekuensi nadi meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah. Next. Nah, identifikasi faktor risiko ketidakseimbangan cairan, misalnya prosedur pembedahan mayor, trauma, perdarahan luka bakar, aparesis obstruksi intestinal, perdarahan pankreas, penyakit ginjal dan kelenjar, dan disfungsi intestinal.
Untuk terapeutiknya, atur interval waktu pemantauan sesuai dengan kondisi pasien, dokumentasi hasil pemantauan. Untuk promosi kesehatan, yaitu jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Next, untuk diagnosa selanjutnya mengenai nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus. Tujuan yang ingin dicapai sesuai kriteria hasil yaitu dengan label kontrol nyeri. Tujuan setelah tindakan 2 kali 24 jam itu diharapkan supaya melaporkan nyeri terkontrol. Jadi pasien itu nyerinya terkontrol gitu. Kemampuan mengenali onset nyeri, kemampuan mengenali penyebab nyeri, dan kemampuan menggunakan teknik non farmakologi. Terus intervensinya dengan label manajemen nyeri. Observasinya tentu saja kita harus melakukan observasi mengenai lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Selanjutnya, identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, mengidentifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Selanjutnya, mengidentifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, dan monitor efek samping penggunaan analgetik. Next. Terapeutiknya yaitu memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri seperti TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat dan dingin, dan terapi bermain. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, misalnya suhu ruangan, pencahayaan dan kebisingan, fasilitas istirahat dan tidur. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Terus jelaskan strategi untuk meredakan nyerinya. Selanjutnya, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, dan ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, seperti teknik distraksi dan sebagainya. Untuk kolaborasinya itu kolaborasi pemberian analgetik jika diperlukan. Kalau intensitas nyerinya tidak menurun, mungkin harus dilakukan kolaborasi pemberian analgetik juga. Itu. Untuk pemberian analgetik, untuk observasinya identifikasi karakteristik nyeri, pencetus, pereda, identifikasi riwayat alergi obat, identifikasi kesesuaian jenis analgetik, contohnya narkotika atau non-narkotika atau NSAID dengan tingkat keparahan nyeri, monitor tanda-tanda vital sebelum dan sesudah pemberian analgetik, monitor efektivitas analgetik. Terapinya, diskusikan jenis analgetik yang disukai untuk mencapai analgetik optimal jika perlu. Pertimbangkan penggunaan infus kontinu atau bolus opioid untuk mempertahankan kadar dalam serum. Terus tetapkan target efektivitas analgetik untuk mengoptimalkan respon pasien. Next. Untuk promosi kesehatannya tentu saja harus juga kita menjelaskan efek terapi dan efek samping dari obat yang diberikan. Kolaborasinya, kolaborasi pemberian dosis dan jenis analgetik sesuai indikasi. Selanjutnya, untuk diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring dan kelemahan, tujuannya itu setelah dilakukan 2 kali 24 jam, diharapkan intoleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, frekuensi nadi dapat kembali normal, keluhan lelah menurun, dyspne saat aktivitas menurun, dan dyspne setelah aktivitas menurun. Untuk intervensi dengan label manajemen energi, kita harus mengobservasi, identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan, monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Tak lupa untuk melaksanakan terapeutiknya,
Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, dan kunjungan dari keluarga yang dapat mengganggu aktivitas pasien untuk istirahat juga harus lakukan. Terus lakukan rentang gerak pasif dan aktif untuk bisa sirkulasi darahnya supaya lancar juga. Terus berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan, fasilitas duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Selanjutnya, untuk promosi kesehatan, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang, dan ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Label selanjutnya yaitu terapi aktivitas. Observasinya, identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas, dan identifikasi makna aktivitas rutin. Misalnya bekerja dan waktu luang, monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas. Untuk terapinya, koordinasikan pemilihan aktivitas sesuai usia dan fasilitasi makna aktivitas yang dipilih. Next. Intervensi selanjutnya yaitu fasilitasi transportasi untuk menghadiri aktivitas jika sesuai, fasilitasi pasien dan keluarga dalam menyesuaikan lingkungan untuk mengakomodasi aktivitas yang dipilih, fasilitasi aktivitas fisik rutin, misalnya ambulasi, mobilisasi, dan perawatan diri sesuai kebutuhan, berikan penguatan positif atas partisipasi dalam aktivitas. Untuk edukasinya, jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari jika perlu, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih, terus anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai, anjurkan keluarga untuk memberi penguatan positif partisipasi dalam aktivitas. Kolaborasinya, kolaborasi dengan terapi okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai, rujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas jika diperlukan. Next. Untuk implementasi mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk implementasi. Untuk diagnosa keperawatan hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan akibat keguguran, pada tanggal 21 Juli, tindakan keperawatannya adalah yang pertama, untuk observasi itu ada periksa tanda dan gejala hipovolemia, monitor TTV, monitor intake dan output cairan. Lalu untuk terapeutik, hitung kebutuhan cairan, memberikan posisi modified Trendelenburg, berikan asupan cairan oral. Lalu mengedukasi atau menganjurkan memperbanyak asupan cairan oral, anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Lalu ada kolaborasi pemberian cairan IV, cairannya itu glukosa 5% sama MgSO4 20 ppm. Respon pasiennya, tekanan darah 60/50 mm reksa, lalu riwayat 1 bulan SMRS test pack positif, mengalami flek tidak terkontrol perdarahan, kurang lebih 1 gelas aqua berwarna merah, disertai bekuan darah saat 5 jam SMRS. Klien tampak lemas dan pingsan. Klien dirujuk ke RSCM. Untuk yang kedua,
Diagnosa kedua, hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebihan akibat kehilangan cairan aktif. Pada tanggal 22 Juli pukul 8 pagi, manajemen hipovolemia masih diobservasi, periksa tanda dan gejala, monitor TTP, monitor intake output cairan, lalu hitung kebutuhan cairan, berikan posisi modified Trendelenburg, lalu berikan asupan cairan oral, edukasi, anjurkan memperbanyak asupan cairan oral, sama menghindari perubahan posisi yang mendadak. Lalu kolaborasinya masih sama seperti yang semalam, IV cairan glukosa 5% sama MgSO4 20 ppm. Tekanan darahnya sudah naik jadi 100/70, suhu 36,8 derajat, nadi 108 kali per menit, RR 28 kali per menit. Ada cairan glukosa yang dimasukkan tadi melalui IV, hasil laboratoriumnya HB10, hematokrit 30, leukosit 12.500, trombosit 333.000, hemostatis BT 0,300 itu. Lalu terapi yang diberikan oksigen 2 liter per menit, coamoxiclav 3 kali 6 25 gram, infus RL dan oxila 20 unit, meterkin 3 kali 1 tablet, asam nefenamat 3 kali 500 gram. Selanjutnya, diagnosa yang selanjutnya, nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus pada tanggal 22 Juli pukul 9 pagi. Manajemen nyeri, implementasinya kaji nyeri secara komprehensif, lokasinya, karakteristiknya, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, lalu identifikasi respon nyerinya, mengidentifikasi faktor, lalu monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan, lalu berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasinya, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, lalu anjurkan menggunakan analgetik secara tepat, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kolaborasinya pemberian analgetik sama udah ya, pemberian analgetik aja. Responnya, klien mengatakan nyeri di perut bagian bawah. P-nya abortus imminens. Lukinya seperti ditusuk-tusuk. Regionnya di perut bagian bawah, skala nyerinya 6, hilang timbul. Lalu klien tampak kesakitan, terapi yang diberikan coamoxiclav 3 kali 6, 25 gram, infus RL dan oxila 20 unit, dan meterkin 3 kali 1 tablet. Untuk diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirabaring atau kelemahan pada tanggal 22 Juli pukul 10 pagi. Manajemen nyeri, observasi monitor kelelahan fisik dan emosional, monitor pola dan jam tidur. Lalu untuk implementasi selanjutnya ada terapi interaktivitas, yaitu ada identifikasi defisit tingkat aktivitas. Lalu terapeutiknya adalah sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, misalnya cahaya, suara, dan minimalisir kunjungan. Lalu lakukan rentang gerak pasif dan atau aktif, berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan, fasilitas duduk di sisi tempat tidur, jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Lalu edukasi tentang mengenai tirabaring dan melakukan aktivitas secara bertahap. Kolaborasinya dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Lalu subjektif, klien merasa lemas, tekanan darah 100/70, suhunya 36,8, nadi 108, RR 28 kali per menit, konjungtiva anemis, membran mukosa kering dan pucat, tampak perdarahan aktif pervagina, dan hasil USG menunjukkan adanya misabortion. Untuk
evaluasi bisa dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh kelompok 2 mengevaluasi. Silakan untuk melanjutkan presentasinya. Silakan untuk kelompok 2. Ada yang sudah ditunjuk untuk menjadi presentator? Baik, saya akan coba untuk melanjutkannya kembali. Untuk diagnosa keperawatan yang hipovolemia berhubungan dengan perdarahan yang berlebih akibat keguguran kehilangan cairan aktif. Dilakukan pada tanggal 21 Juli 2020 jam 23.30. Untuk catatan perkembangannya didapatkan bahwa objek riwayat 1 bulan dengan tes flek positif, lalu yang kedua mengalami flek tidak terkontrol, lalu yang ketiga mengalami perdarahan kurang lebih 1 gelas aqua berwarna merah disertai bekuan darah saat 5 jam. Lalu yang keempat didapatkan bahwa klien tampak lemas dan pingsan. Lalu untuk tekanan darahnya itu 60/50. Lalu untuk analisanya yaitu didapatkan bahwa masalah belum teratasi. Untuk P-nya lanjutkan intervensi lalu rujuk ke rumah sakit. Lalu untuk diagnosa yang kedua, hipovolemi berhubungan dengan perdarahan yang berlebih akibat keguguran kehilangan cairan aktif. Didapatkan bahwa objeknya itu yang pertama adalah tekanan darah 100/70 mmHg, suhunya 36,8 derajat Celcius, lalu untuk nadinya 108 kali per menit, untuk RR-nya 28 kali per menit. Untuk cairan glukosanya 5% ditambah dengan MgSO4 20 ppm. Lalu untuk Hb-nya 10 gram per desiliter, untuk hematokritnya 30, lalu untuk leukositnya 12.500, lalu untuk trombositnya 333.000, untuk hemostasisnya BT 0,300 dengan CT 11,00. Untuk selanjutnya terapi diberikan O2 2 liter per menit, untuk koamosiklavir 3 kali 6 25 gram, untuk yang ketiga infus RL dan oksila 20 unit, lalu yang keempat metergin 3 kali 1 tablet, lalu yang kelima asam mefenama 3 kali 500 gram. Lalu untuk analisanya didapatkan masalah belum teratasi. Lalu untuk P-nya lanjutkan intervensi. Yang pertama observasi, periksa tanda dan gejala hipovolemia, lalu monitor tanda-tanda vital, lalu yang ketiga monitor intake dan output cairan. Lalu untuk terapeutiknya yaitu hitung kebutuhan cairan, lalu yang kedua berikan posisi modified treadle lembut, lalu yang ketiga berikan asupan cairan oral. Lalu untuk yang selanjutnya edukasi, yaitu anjurkan memperbanyak asupan cairan oral. Lalu yang anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Lalu untuk yang selanjutnya kolaborasi. Kolaborasi pemberian cairan intravena, cairan glukosa 5% ditambah MgSO4 20 ppm. Lalu untuk selanjutnya nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus. Untuk subjeknya didapatkan bahwa klien mengatakan nyeri di perut bagian bawah. Untuk objektifnya skala nyeri PQRST. Next.
Untuk pengajian nyerinya P-nya yaitu mass abortion, untuk T-nya seperti ditusuk-tusuk, R-nya perut bagian bawah, untuk skala nyerinya didapatkan bahwa nyerinya 6, T-nya itu terus-menerus. Klien tampak kesakitan. Lalu selanjutnya klien mengalami perdarahan banyak kurang lebih 1 gelas aqua segar dan merah disertai bekuan darah. Untuk analisanya masalah belum teratasi. Untuk planningnya lanjutkan intervensi. Yang pertama observasi. Kaji nyeri secara komprehensif, lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Lalu yang kedua, identifikasi respon nyeri nonverbal. Lalu yang ketiga, monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya terapeutik. Terapeutik berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu yang kedua, fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk selanjutnya edukasi. Jelaskan strategi meredakan nyeri dan anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Lalu yang selanjutnya anjurkan menggunakan analgesik secara tepat dan ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk kolaborasinya yaitu pemberian analgesik. Untuk yang diagnosa intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring kelemahan. Didapatkan data bahwa subjek lain merasa lemah. Untuk objeknya tekanan darah 100/70 mmHg, skala nyeri 36,8, untuk nadinya 108 kali per menit, untuk RR-nya 28 kali per menit. Untuk konjungtiva anemis. Untuk selanjutnya membran mukosa kering dan pucat. Untuk selanjutnya tampak perdarahan aktif per vagina. Hasil USG menunjukkan mass abortion. Untuk analisanya masalah belum teratasi. Untuk planningnya lanjutkan intervensi. Yang pertama observasi, monitor kelelahan fisik dan emosional. Yang kedua monitor pola dan jam tidur. Next. Lalu yang ketiga, identifikasi defisit tingkat aktivitas. Untuk terapeutiknya, yang pertama, sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. Lalu yang kedua, lakukan rentang gerak pasif dan aktif. Untuk yang ketiga, berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan. Lalu yang keempat, fasilitas duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Lalu untuk edukasi, anjurkan tirah baring dan anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, baik. Untuk selanjutnya, sesi kedua yaitu diskusi atau Q&A. Saya buka untuk 2 termin pertanyaan. Termin pertama terdiri dari 2 pertanyaan, kemudian termin kedua juga 2 pertanyaan. Silakan untuk dari kelompok 2 atau kelompok 1 yang ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Tanya Mbak Anissa. Baik, Ibu Afia, oke, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama akan saya sampaikan bahwa saya ada usulan untuk pengkajian nutrisi untuk lauk pauk itu dijelaskan karena kualitas makan itu terlihat dari lauk pauknya. Ya, apakah lauk hewani dia terus-menerus tiap hari, apalagi ini ibu hamil yang mestinya 4 potong, itu tercapai atau tidak. Kemudian yang kedua, ini saya minta mohon dijelaskan secara umum, ini pasien kontak pertama dengan pasien itu sudah di RSTM atau di rumah sakit mana, ya. Karena kok di sini tadi ada data tekanan darah 60 ya per 50. Lah ini kan sudah pre-shock ya. Tetapi data yang lain kok tidak terdukung. Misalnya kalau sudah 60-50 perdarahannya pastinya tidak hanya 1 gelas ya. Ini kalau menurut
teori estimasi blood loss oleh WHO, ini kehilangan darahnya sudah 50% kalau sudah tekanan darah segitu. Ya, nah ini apa namanya? Nanti mohon dijelaskan. Terus mengapa pasien ini kok dapat MgSO4? Ya, ini kan abortus, perdarahan. Kok ada terapi MgSO4? Ini mengapa pasien dapat terapi itu? Kemudian ini mungkin karena kelemahan saya belum menguasai dengan 3S ya, diintervensi intoleransi aktivitas. Saya setuju kalau pasien ini ada intoleransi aktivitas, tapi tujuannya kok intoleransi aktivitas meningkat, outputnya nadi meningkat. Padahal kan logikanya kan meningkat kan makin nggak baik. Ya. Terus terus untuk penulisan diintervensi ini kan tidak di bab 2 yang secara teoritis ya. Yang benar itu bagaimana? Apakah semua yang ada pada standar intervensi CT itu ditulis semua atau dipilih sesuai dengan kebutuhan? Ya, misalnya tadi yang nyeri ya, apakah kalau misalnya mau pakai TENS atau mau pakai mengalihkan perhatian, nah ini kalau tadi kan semuanya ditulis, itu yang betul bagaimana? Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah menangkap beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Afia? Atau jika ada mungkin pengulangan oleh Ibu Afia, kelompok 2 silahkan. Saya ulangi. Yang pertama, usulan untuk pengkajian nutrisi lauk pauk itu diuraikan. Karena kalau cuman makan 3 kali dengan lauk pauk, lauk pauknya itu apa? Sehingga kita tahu apakah ibu itu kurang nutrisi atau tidak. Itu begitu, itu usulan saja. Kemudian yang kedua, minta penjelasan. Ini kontak pertama itu sudah di di RSCM atau di rumah sakit mana? Soalnya di sana kok ada rujuk RSCM. Memang di sana ada data 60-50. Tekanan darah 60-50. Ini sudah shock. Berarti diagnosanya kan nggak cukup cuman hipovolemik ya. Kalau sudah sekian mungkin apakah penurunan curah jantung atau gangguan sirkulasi atau apa ya. Nah, ini. Kemudian datanya kalau datanya yang lain kok kurang mendukung kalau menurut saya ya, karena di sana mestinya badannya akralnya sudah dingin, nadinya sudah lebih dari 130 ya, kalau tekanan darahnya segitu. Kemudian yang ketiga, saya minta penjelasan kenapa pasien ini dapat terapi MgSO4. Ini kan terapi untuk PE ya. Ini kenapa tensi turun kok malah dapat itu ya? Kan itu untuk menurunkan tekanan darah ya. Kemudian minta yang ketiga, minta dijelaskan yang betul itu penulisan intervensi itu apakah semuanya ditulis? Kalau di bab 2 sepaham saya kalau di bab 2 tulis semua. Tapi kalau sudah di asuhan keperawatan ya, di asuhan keperawatan menurut saya kok ide baiknya yang ditulis itu tidak semua yang dari psiki itu ditulis semua.
tetapi mana yang dipilih? Kan nggak semuanya dipilih kayak Kak tadi, terapi bermain. Masa orang perdarahan sudah pre-shock mau diajak terapi bermain. Itu contohnya begitu. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup banyak, bagus. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2, apakah ingin dijawab atau langsung menuju ke pertanyaan selanjutnya? Baik, kalau begitu saya buka untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan dari kelompok atau dari audiens untuk Izin Mbak Moderator. baik Ibu Titi. Silakan Ibu. Iya. Saya kira pertanyaan dari Bu Nani tadi sudah banyak sekali. Mungkin apa ditawarkan kelompok dulu, karena nanti kalau dibuka pertanyaan lagi akan lebih banyak lagi. Itu sudah, saya kira kok sudah lengkap dari analisis atau pertanyaan komen dari Bu Nani. Termasuk konsistensi data dari atas sampai ke bawah itu intinya itu. Tapi kalau dikupas satu persatu termasuk GCS-nya itu juga 15 gitu. Jadi ditanggapi dulu saja. Terima kasih Mbak Anisha, Mbak Moderator. Empok. Baik, ada usulan dari Ibu Titi untuk dari kelompok 2 agar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Ibu Afia. Silakan untuk kelompok 2, ada yang ingin dijawab dari beberapa pertanyaan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Moderator yang telah memberikan kepada kami waktunya. Mungkin pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Apia dan saran dari Ibu Titik. Terima kasih. Agak sulit untuk dijawab, jadi harus didiskusikan terlebih dahulu. Bentar ya. Baik, jadi saya untuk buka pertanyaan selanjutnya ya. Silahkan untuk yang ingin bertanya kembali. Untuk termin pertama ada sisa 1 pertanyaan. Silahkan untuk yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Di chat ada Mbak Anissa. Iya, maaf. Oke, ada 1 pertanyaan oleh Ibu Munasi. Izin bertanya, bisakah uraikan strategi coping untuk mengurangi kelelahan yang seperti apa dan kapan itu mulai diajarkan karena skala nyeri 6? Terima kasih. Baik, untuk kelompok 2, apakah ingin didiskusikan? Baik, mungkin kelompok 2 sedang mendiskusikan mengenai jawaban-jawabannya. Saya buka mengenai termin kedua, yaitu ada 2 pertanyaan kembali. Silahkan untuk yang ingin bertanya kepada kelompok 2 dapat untuk bertanya. Silakan untuk kelompok yang lain atau audiens yang ingin melontarkan pertanyaan kembali kepada kelompok 2 atau ada yang diklarifikasi atau ada yang didiskusikan, silahkan. Mungkin ada yang ingin membantu menjawab
mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan tadi. Silahkan, monggo. Halo, ada yang ingin membantu mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi? Silakan yang lain membantu. Ya, monggo. Ini ada ibu-ibu yang senior barangkali untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Monggo silahkan membantu atau yang ini. Yang lainnya ya, anggota yang lain yang reguler. Silahkan ini berpikir kritis ini. Dari kelompok 1 mungkin ada yang ingin membantu menjawab. Mohon izin moderator, Mbak Anissa. Oke, silakan Ibu Titi ingin menjawab pertanyaan. Mohon izin Oke. kelompok 2. Kelompok 2 mohon izin ya. Bu, ya Bu. Ya, jadi untuk yang pertama, yang tadi disampaikan oleh Bu Nani betul bahwa karena memang kita dalam proses belajar ya, apalagi dengan kasus semu ya. Kasus semu yang ditayangkan hanya beberapa data saja. Sehingga saran saya dari Bu Nani tadi, kelompok 2 siap untuk melakukan kaji ulang atau revisi. Yang pertama adalah tentang lauk pauk. Jadi nanti di dalam data ditambahkan lauk pauk, apakah kira-kira kita akan belajar misabortion tadi terjadi salah satunya karena kemungkinan gizi buruk. Nah, kalau kita mengarah ke gizinya kurang, sehingga di dalam data kita buat bahwa pada TM1 atau pada saat sebelumnya klien mutih, atau yang biasanya mutih itu pada saat postpartum ya, tetapi kadang-kadang pada kehamilan pertama ibu tidak terbiasa untuk tidak makan lauk pauk yang bergizi. Mungkin kalau kita mengarah sana, sehingga itu salah satu faktor yang menyebabkan misabortion, walaupun sebenarnya misabortion banyak faktor ya. Kemudian itu yang untuk lauk pauk. Yang kedua adalah konsistensi data. Memang di dalam data yang disajikan kelompok itu antara kondisi katakanlah atas, tengah, bawah itu kurang sinkron. Tadi salah satu contoh dengan tekanan darah yang sudah 90 berapa tadi 60, maka tidak lagi 60 ya. 60-50 itu tidak hanya sekedar hipovolemik saja, tetapi sudah mengarah ke pre-shock sampai dengan kemungkinan shock. Nah, kalau pre-shock sampai dengan shock itu GCS-nya tidak mungkin 15. Kemudian HB tidak mungkin. Ya, nadi betul. Nadinya saya kira 10. Sudah ada peningkatan. Kemudian pernafasan juga sudah ada peningkatan. Tetapi nanti dikaitkan dengan HB juga akan dengan jumlah sampai dengan terjadi perubahan tanda-tanda vital itu, mungkin HB-nya juga perlu dilakukan kaji ulang. Jadi saran saya yang kita perlu belajar banyak begitu, sehingga nanti kalau pada kasus yang sesungguhnya kita bisa, tidak mungkin ya kalau misalnya jumlah darah yang keluar sekian, tanda-tanda vitalnya sekian, apalagi misalnya kesadarannya tidak berpengaruh, itu menjadi bahan pelajaran untuk yang akan datang. Kalau yang adik-adik
yang belum banyak ke lahan mungkin masih kesulitan untuk membuat konsistensi atau sinkron data tadi. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan intervensi. Kalau yang dipaparkan tadi, yang disampaikan oleh Bu Nani itu masih lebih mengarah kepada teori. Tetapi kalau yang nanti ke depan, kembali lagi ke depan, itu adalah sudah spesifik kepada kasus. Contoh misalnya nyeri pada miss abortion karena apa? Misalnya karena adanya kontraksi uterus, apalagi ditambah dengan fase kehilangan berduka, maka nyerinya tidak semata tadi genetik, opium dan lain sebagainya ya. Kemungkinan nanti ada beberapa terapi termasuk juga untuk membantu proses pengeluaran dari buah kehamilan yang tidak jadi, itu apa itu yang belum muncul, dan saya kira mungkin nanti lebih akan ditambahkan Bunda Dina ini kalau adik-adik mungkin perlu banyak. Nah, saya kira di lapangannya yang masih kalau belum terjun itu nanti sinkronkan itu masih agak kesulitan. Mohon maaf kelompok buah, semoga membantu dan kalau tidak berkenan mohon maaf. Terima kasih. Luar biasa, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi Nuwun Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Ibu Afia, apakah sudah terjawab? Ya, saya mengerti. Menurut saya kena masalah ini, kenapa terjadi? Karena tadi betul yang dikatakan Bu Titi, analisa saya juga karena ini nuwun sewu, kemungkinannya kan ambil kasus semu tadi. Jadi tidak langsung mengambil data. Sehingga saya ya tidak bisa menyalahkan kelompok 2 karena ini bukan pengkajian sendiri. Tetapi ya betul yang kayak diuraikan Bu Titi tadi, memang ini butuh pengalaman untuk menyinkronkan data. Kayak misalnya tadi sudah ada tensi 60/50, pasti kesadarannya itu ya sudah somnolen ya, kalau udah ke sana ya, badannya sudah basah kuyup keringat ya, nadine sudah di atas 130 dan sebagainya. Oke, kayak gitu. Matur nuwun ya, itu memang ini masih banyak yang harus uraikan. Kayak MGSO4 itu kalau benar ini bahaya sekali loh kalau orang abortus dikasih MGSO4. MGSO4 itu kan untuk menurunkan tekanan darah. Apa karena itu juga kalau kasusnya betul tensinya menjadi 60/50, wong perdarahannya hanya 200. Hanya 200 itu kan harusnya enggak ada, cuman karena terlalu lama yang sebulan itu mungkin dan sebagainya. Nggih, monggo saya aturkan Bu Dina nih. Ya, baik. Berarti sudah terjawab nggih mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan mungkin dari kelompok 2, apakah ingin menjawab atau menambahkan lagi atau sudah cukup atau bagaimana? Ada sisa satu pertanyaan yang ada di kolom chat yaitu dari Ibu Munasih. Saya bacakan kembali, yaitu bisakah uraikan strategi coping untuk mengurangi kelelahan yang seperti apa dan kapan itu? Mulai diajarkan karena skala nyeri 6. Terima kasih. Apakah ada ingin menjawab dari kelompok 2? Silakan kalau mau menjawab itu dulu sebelum saya menyampaikan tentang kasus tersebut. Coping ya. Barangkali ada yang mau menjawab sebelumnya, silakan. Kalau tidak, baiklah, ini ya tidak mengurangi rasa ini semuanya, rasa semua, karena waktunya sudah mepet ya, sudah adzan maghrib. Baiklah, akan saya sampaikan. Sebenarnya kasus ini adalah kasus nyata ya, saya dapatkan di RSCM saat itu.
memang sepertinya sangat singkat, tapi itulah yang kita hadapi nanti saat kita di rumah sakit. Mengapa saya sampaikan kasus ini? Karena saudara sudah profesi nurse ya, profesi nurse itu sudah harus berpikir kritis dan menganalisis ya. Bisa saja kita mendapatkan data yang seperti itu. Jadi data yang kami berikan itu adalah data nyata dan itu rujukan dari sebuah puskesmas atau klinik di luar. Saat itu pasiennya memang menyampaikan atau dari data yang rujukan itu bahwa perdarahan itu hanya 1 gelas aqua, tetapi 30 hari ke belakang itu dia sudah baik-baik. Tapi di sini kita mendapatkan data yang otentik di situ berupa tekanan darah, kemudian pasiennya memang pingsan. Nah dari situlah kita mendata berapa sebenarnya dia derajat perdarahannya seperti itu. Jadi jangan sampai pembelajaran di sini kita dapatkan, kita harus berpikir kritis bahwa yang kita dapatkan laporan jangan semata-mata kita telan aja wah perdarahannya hanya 1 aqua ya. Tapi kan dia sudah lama, sudah 30 hari. Nah, itulah yang Sudah perlu kita 30. pertimbangkan. Iya. Nah, kenyataannya pasiennya juga pingsan juga dan perlu saudara ketahui bahwa perdarahan itu adalah merupakan kegawat daruratan. Sehingga kalau saya baca tadi ya hari pertama seperti itu, hari kedua seperti itu nyun sewu, pasiennya sudah lap itu. Jadi kalau ada pasien seperti itu, tindakan kita terus langsung berpikir kritis, wah itu perdarahan merupakan tindakan kegawat daruratan. Sehingga apa? Tindakan kita langsung ABC sambil kita pengkajian. Itu ada di situ. Ya, jadi hari pertama, terutama sambil mengkaji, ini perdarahannya karena apa? Oh, aborsi. Kemudian nanti kerjasama biasanya dengan bareng-bareng dengan dokter yang ada di situ. Biasanya nanti akan terminasi kalau memang itu sudah tidak mampu dipertahankan. Kemudian kita lakukan ABC juga, ya kan? Airway, breathing, infus. Kemudian sama seperti yang disampaikan Bu Nani, kok itu ada terapinya RL biasanya ada, nanti saya sampaikan di sini. Jadi perlu saudara ketahui bahwa perdarahan adalah merupakan kegawat daruratan, sehingga kita dalam melakukan intervensi implementasi jangan lupa untuk tindakan kegawat daruratannya. Kemudian untuk ini ya askepnya, kalau saya lihat itu masih banyak, jadi belum seperti yang disampaikan Bu Nani tadi, jadi semua ditulis gitu, tidak sesuai dengan pasien yang ada. Kemudian ini sudah saya kuning-kuning, ya. Mana tadi? Ada beberapa yang ini ya. Jadi kalau untuk profesi nurse itu sudah harus lebih spesifik datanya. Misalkan ini saudara lakukan pengkajian nyeri, implementasinya ya kapan, setiap kapan, apalagi pasien perdarahan ya, untuk pengkajian tekanan darahnya tidak boleh. Kalau saya lihat datanya ini ya, data saudara itu, jadi tanggal 21, tanggal 22 baru pengkajian data lagi. Kesannya kan seperti itu. Padahal untuk kegawat daruratan itu hendaknya setiap 15 menit itu harus dicek baik itu perdarahannya maupun TTV-nya kayak gitu. Ya, kenapa pasien perdarahan kebanyakan ini ya, atau maternal death atau kematian pada ibu itu masih tinggi, terutama salah satunya penyebabnya perdarahan ya, kadang penanganannya kan memang harus cepat, bukan salah dari ini ya tindakannya. Kalau di rumah sakit itu cepat ya, kadang-kadang kita dari hasil itu ya evaluasi, biasanya kita kalau ada kematian ibu itu kan kita evaluasi, kita sajikan. Kalau di daerah ya di kabupaten seperti itu ya, rata-rata memang rujukan, karena memang kalau perdarahan itu harus cepat tindakannya gitu. Kadang-kadang kemarin evaluasi terakhir sudah dirujuk, kendalanya rumah sakitnya kadang nggak ada nggak ada fasilitas, bukan nggak ada fasilitas, penuh seperti itu. Itulah yang menjadi kendala-kendala seperti itu. Kemarin kalau yang ada di Banyumas ya, kalau di Semarang saya kira karena rumah sakit juga cepat, tapi kemarin ada kejadian tahun lalu itu ini ya, jadi kasus nyata sudah perdarahan kok. Kalau saya kaji-kaji ya, saya tanya-tanya gitu, perdarahannya kapan?
tindakannya kapan, terminasinya kapan, sudah perdarahan kok nggak segera dilahirkan gitu ya. Seperti itu jangka waktunya sampai jam-jaman ya seperti kayak nyun sewu menyerahkan nyawa saja gitu. Karena memang tindakannya harus cepat kalau seperti itu. Jadi tidak bisa seperti yang saudara sampaikan ini, misalnya hari pertama ini, hari kedua lah nanti setelah terminasi saat pasien itu datang kita lakukan tadi tindakan kegawat daruratan itu biasanya kita ini ya kolaborasi dengan dokter. Kemudian kalau memang dikaji kok perdarahannya seperti ini, perdarahannya sudah termasuk sedang ya, karena sudah lama, kemudian tekanan darahnya juga sudah 100 ya, itu biasanya nanti langsung ada terminasi. Kemudian saudara sini berkewajiban untuk menyampaikan kepada keluarga untuk tindakan yang akan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah tindakan itu dilakukan, sudah selesai, baru diagnosa lain akan muncul di situ, misalkan nyeri, poskiret, cemas ya karena dia kehilangan tadi ya, kemudian mobilitas dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini memang ada 2 periode ya untuk melakukan intervensi atau asuhan keperawatan, yaitu pada masa kegawatan sama habis pos untuk tindakan seperti itu. Jadi ini memang saya sengaja untuk memberikan gambaran bahwa nanti saat terutama yang reguler ya, memang belum pengalaman di rumah sakit, tetapi paling enggak sebagai gambaran kalau kita nanti di rumah sakit tentu akan menemukan kasus-kasus seperti itu. Kadang informasi itu yang kita dapatkan ya hanya seperti itu gitu. Nah, kita yang harus belajar untuk berpikir kritis, menganalisis seperti itu. Kadang-kadang pernah itu pasien datang pucat ya, pucat ini tanpa ada perdarahan. Tapi kita sudah harus berpikir kritis ya, kok ini tekanan darahnya semakin rendah ya, nadinya cepat gitu, pucat, terus lemes sekali. Nah, kita langsung curiga, oh ini perdarahan di dalam atau solusio plasenta. Betul, saat itu kita kolaborasi dokter, USG betul di situ solusio plasenta. Kemudian dilakukan terminasi tindakan sebelumnya ya kita lakukan ABCD tadi. Seperti itu ya. Jadi itulah untuk penanganan perdarahan memang sudah kategori kegawat daruratan. Jadi tidak bisa kalau kita hari pertama ini, hari pertama tetap kegawat daruratan, dilanjutkan nanti setelah terminasi biasanya ada intervensi selanjutnya. Seperti itu. Kemudian izin share, saya bisa share screen ini? Ada sedikit ini. Halo? Monggo. Oh iya. Baik, ini waktu masih lumayan ya. Mohon maaf kalau ini saya ngebut sedikit karena sudah maghrib. Nah, ini barangkali nanti bisa untuk tambahan ya. Nanti kelanjutannya bisa kita diskusi. Sebelumnya saya nitip ini ya. Jadi bukan mengingatkan saja bahwa nanti saudara kan seorang nurse ya, nurse yang kompeten. Tentunya ini saya kaitkan dengan kebutuhan tenaga kerja di rumah sakit itu, termasuk penilaian KARS ya, atau akreditasi rumah sakit, yaitu ini ya, pasien care, asuhan pasien, sehingga apa yang saudara tuju saat belajar atau kuliah nurse ya ini, asuhan pasien, ya, pengetahuan klinik, kemudian EBP ya, kemudian profesionalisme seperti itu. Itu yang harus saudara capai ya dalam pembelajaran profesi nurse ini. Karena apa? Saudara bukan untuk hanya mengejar nilai saja, enggak, tapi nanti lulus itu untuk bekerja ya. Bagaimana biar nanti saudara lulus itu langsung dapat pekerjaan, terutama rumah sakit yang betul-betul berkualitas ya gitu. Gimana saya untuk mencapai itu? Dan sekarang saingannya cukup banyak ya. Jangan sampai kita sudah bangga, sudah di Poltekkes, padahal di luar itu ya saingannya lulusan UI, UGM, UNER yang notabene mereka sudah pengalaman ya sudah lama di situ. Loh Bu, saya kan ini sekarang online, nah, mereka juga online juga kayak gitu. Dan itu bisa untuk apa ya? Malah lebih semangat kita untuk belajar. Nah, ini mengingatkan saja kenapa kita belajar profesi nurse itu untuk menganalisa ya, karena memang nanti saat masuk
saudara mencari peluang kerja itu jelas ditanyakan itu ya, asuhan keperawatan, KTI-nya, tesisnya dulu, skripsinya dulu apa, bagaimana cara mengelola pasiennya, seperti itu. Kemudian yang penting adalah juga apa, etik ya, etik komunikasi interpersonal, etika itu sangat betul-betul nanti dinilai ya. Dan itu belajarnya dari kapan ya? Dari saudara belajar di sini. Mulai sekarang harus dilatih ya cara komunikasi yang baik bagaimana, mengendalikan emosi bagaimana gitu. Kalau di UGM itu sebelum masuk nurse itu harus tes psikologi dulu. Dan itu tidak semuanya lulus. Ada teman saya yang nggak lulus psikologi, akhirnya suruh berubah dulu, baru boleh profesi nurse ya. Karena itu sangat berpengaruh sekali nanti saat kita di lapangan ya. Itu. Dan kapan belajarnya ya dari mulai kuliah ini. Kalau kuliah nanti saudara tidak belajar etika, attitude, kemudian komunikasi, takutnya nanti terbawa saat bekerja atau setelah lulus untuk mencari kerja seperti itu. Nah, ini dari Ana juga menyatakan ya etik di sini sebagai leadership, education, quality of practice ya seperti itu. Jadi itu yang saudara pegang selama praktek profesi ini. Karena praktek profesi tidak hanya saudara untuk mendapatkan nilai, tapi nanti keluarnya itu saudara memang sudah siap untuk bekerja seperti itu. Nah, baik, itu hanya sekilas saja. Kemudian ini ya, ini jadi beberapa tanda untuk kehilangan darah tadi sudah disampaikan, saya kira. Kemudian yang sering adalah ini kalau ini postpartum, sebenarnya perdarahan antepartum, postpartum, intrapartum itu ada ya, memang banyak. Kalau postpartum atonia, lupa jalan, hipertensi dan sebagainya, saya kira ini sudah hafal, sudah tahu semua ya. Kemudian data ini sekunder ya, kemudian objektif juga nanti bisa saudara ini yang Antonia Uteri dan sebagainya bisa saudara pelajari kembali. Saya kira sudah lulus semuanya. Nah ini yang penanganan perdarahan bisa postpartum, bisa yang antepartum tadi ya, yaitu resusitasi dan penanganan objektifnya, kemungkinan shock hipovolemik tadi seperti itu. Nah, ini yang pertama resusitasi cairan ya, itu resusitasi cairan karena kesusu karena udah maghrib ini ya. Ya ini yang diperlukan adalah 1 liter darah ya untuk penggantian atau penggantian 45 liter kristaloid ya seperti itu. Kalau yang ini ya tadi diberikan apa tadi cairan apa Bu? Mbak yang kelompok? Halo? Yang kelompok silahkan. Cairannya diberikan apa? Nah ini biasanya kita memang menggunakan ringelnatat ya itu. Ya. Jadi di sini sudah ada aturannya. Nanti biasanya kita tetesannya juga, dan jangan lupa kita kerjasama dengan bank darah ya, maksudnya kolaborasi dengan bank darah, nyiapkan saja. Ya. Tapi tadi kalau kita lihat kasusnya kan HB-nya masih 10 ya. Untuk transfusi darah biasanya HB-nya sekitar 7-8 ya, 7 itu kita harus diberikan transfusi darah seperti itu. Ya ini, nah ini ada di sini infusnya ya 20 unit ini ya dalam 1 liter di sini saudara pelajari ya. Mengingatkan sajalah tadi kalau memang ada preeklamsia ini kasih ergometri ya gitu. Perdarahan kan bisa karena eklamsia juga ya, ini kompresi di manual ada internal sama eksternal ya. Tapi ini yang melakukan harus pengalaman dan terampil ya. Saya sudah pernah ini melakukan ini. Biasanya ya karena kenapa kami diizinkan karena sudah spesialis ya. Kalau belum memang belum diizinkan kecuali yang eksternal ya. Kalau eksternal kadang-kadang malah sama keluarga juga kita melakukan pengobatan, nanti keluarga kita berikan apa tandanya ini di sini ditekan gitu seperti itu. Tapi memang harus hati-hati ya, ini yang kompresi ini alta abdominis ya. Nah ini adalah gambaran asuhan keperawatan dengan risiko perdarahan. Ini SLDKI ya, seperti ini.
risiko perdarahan seperti ini. Kemudian tadi kalau saya lihat datanya, di situ saudara menyampaikan hipovolemik ya, tapi datanya yang perdarahan tadi kurang, kemudian berapa cairannya, kemudian biasanya kita lihat juga untuk keluaran cairannya atau IWL-nya kita perlu catat di situ. Itu belum ada sepertinya. Nah, ini tingkat perdarahannya dan sebagainya, tekanan darah tadi sudah kalau tanda-tanda vital. Ya. Kemudian untuk intervensi ya jangan dipasang semua tadi seperti Bunari, betul saya setuju sekali. Jadi ya yang keterkaitan saja ya, misalkan observasi, monitor tanda gejala perdarahan seperti itu ya. Kemudian ini kalau ini manajemen aktif ini ya, skala 3 ini yang karena ini perdarahan di persalinan ya, gitu. Ya kalau abortus kan memang termasuknya kalau memang tidak bisa dipertahankan termasuk sudah abortus persalinan ya, seperti itu. Ini evaluasinya seperti ini, kita evaluasi lagi swab PR bisa ya, swab atau swab PR, nah, seperti itu. Ini tindakan sekilas ya, masih banyak, saya punya banyak materi sekali ya untuk perdarahan ini. Tapi ini berhubung waktunya sudah ini, nanti materi saya berikan untuk baca-bacanya, mengingat kembali. Kalau ini tindakan ini ya, tindakan kolaborasi dengan dokter, tapi kita juga harus tahu ya, jadi ini yang miss abortion. Jadi saudara ketahui bahwa ini abortus itu rata-rata tindakan kegawat daruratan ya datang, walaupun atas permintaan itu juga banyak. Ya, ini AVM, tindakan AVM. Jadi seperti kira tapi menggunakan alat ya, kayak disedot gitu ya, tabung penghisap ya. Nah seperti ini. Nah, kita biasanya yang menyiapkan pasiennya, ya, kemudian membantu ya. Saya pernah itu dengan dokter yang lulusan Jerman, dia sebenarnya lulus di Jerman sudah lulus, tetapi kalau masuk di Indonesia dia harus mengulang spesialis selama paling enggak 3 tahun lagi ya. Jadi seperti awal ya. Gitu. Ini melakukan ini AVM. Nah, ini ada beberapa tindakan ya seperti ini. Nanti bisa saudara pelajari. Banyak sekali kalau perdarahan itu karena meliputi antenatal sampai postpartum ya. Dan kita seringnya jangan sampai kecolongan ya. Tadi pengkajian tadi. Jadi pengkajian setiap kapan 15 menit jam pertama, 30 menit jam kedua itu harus berjalan itu. Kalau tidak lolos nanti. Pasiennya yang lolos ya. Gitu. Karena seringnya seperti itu. Sering kita jumpai apalagi postpartum ya. Postpartum itu sering. Jadi ibunya lahir biasa, maksudnya apa? Tidak ada tanda-tanda untuk perdarahan. Tapi setelah kita kaji ternyata kadang-kadang pengkajian hanya tanya pasiennya, Bu, gimana perdarahannya? Iya, biasa gitu. Tanpa dilihat ya. Setelah dilihat ternyata banyak sekali. Pernah itu sering pada kita menemukan itu ya, kemudian kita eksplor sendiri ya. Ternyata di dalamnya masih ada sisa ini ya, sisa apa? Sisa plasenta seperti itu. Itulah beberapa dari perdarahan. Ya saya kira itu dulu ya. Jadi diingat-ingat bahwa memang perdarahan itu harus kita cepat ya, cepat tanggap, kemudian analisanya harus cepat dan kita sesuai dengan data ya, itu kita data kembali apa yang ada di saat itu ya, saat itu kita temukan, kita analisis sambil melakukan tindakan ya. Tidak bisa kok ini pelan-pelan pengkajian seperti di ruangan itu, wah nanti bablas pasiennya ya. Dan rata-rata rujukan ya, rujukan itu rata, tapi sekarang alhamdulillah ya puskesmas itu sudah ada, maksudnya semua tindakan itu tidak di bidan tapi di puskesmas itu rumahnya penanganannya sudah di infus dan sebagainya. Tapi kalau dulu itu memang
itu seringnya kita menerima rujukan itu dari bidan ya, sudah perdarahan dulu dan sebagainya, bahkan udah ada yang ruptur uteri. Kalau ruptur uteri ya langsung bablas tuh, kalau nggak cepet-cepet banget ya, karena itu hitungan menit ya. Kalau ini, karena kita juga rujukan yang kemarin saya ceritakan di pertemuan pertama itu, kalau letak geografisnya itu cukup jauh itu yang menyebabkan kenapa langsung shock ya, perdarahan, karena penanganannya kadang terlambat, bukan karena penanganan tidak pandainya seorang perawat atau bidan, tetapi memang transportasi. Dan sekarang oleh karena itu ada program ini ya, program ambulan desa seperti itu. Itu karena evaluasi kenapa kok rata-rata kematian ibu hamil itu karena ini ya, karena proses rujukan seperti itu. Ya harapannya nanti ke depannya hal-hal seperti itu sudah berkurang. Ya. Walaupun sekarang masih tinggi juga. Sekarang masih tinggi juga perdarahan di urutan kedua. Yang pertama adalah hipertensi ibu hamil. Yang ketiga adalah infeksi. Nah, nanti biasanya itu jelungan, ya, maksudnya itu keran. Kalau hipertensinya ditangani pemerintah, nanti perdarahannya yang meningkat seperti itu. Tapi harapannya semuanya turun ya. Demikian ya, saya kira untuk ulasan tentang mengingatkan kembali untuk ini kasus-kasus hipertensi. Oh ya, ini mengingatkan juga bahwa kegawat daruratan itu sebenarnya ini ya, tidak hanya ranahnya KMB saja, enggak. Masih ada yang mempunyai berpikir seperti itu, bahwa kegawat daruratan itu hanya di KMB, enggak. Semua ini ya, semua yang utama-utama yang ini, misalkan maternitas anak itu ada kegawat daruratan, jiwa juga ada kegawat darurat. Jiwa itu misalkan dia yang histeris kemudian bunuh diri, itu ya itu kegawat daruratan. Sehingga kegawat daruratan itu di semua aspek tadi, tidak hanya di KMB saja. Gitu. Karena saya menyampaikan ini karena ada yang masih mempunyai pola ya seperti itu. Kalau di saat kami di Purwokerto dulu untuk pembelajaran gawat daruratan itu sudah tim teaching dari beberapa MA yang ini, maternitas, anak, jiwa seperti itu, sehingga semuanya nanti memahami untuk gawat daruratan yang terutama materi 5 pokok itu, tidak hanya di KMB saja. Dan kegawat daruratan maternitas itu banyak sekali, itu sering kita itu ini ya, mencet tombol code blue itu sering sekali. Karena apa? Tindakan kegawat daruratan maternitas itu banyak, tidak hanya perdarahan ya, preeklamsi, ibu dengan jantung, ibu dengan DM, sehingga sering terjadi gawat daruratan di maternal itu. Saya kira itu dulu, karena waktunya sudah maghrib ya, sudah melebihi dan mengurangi untuk ibadah. Nanti apabila masih ada yang perlu kita diskusikan kembali, bagaimana silahkan ya, silahkan. Insya Allah nanti kalau saya bisa akan kami bantu, maksudnya kita berdiskusi bersama, tetapi kalau ada yang belum bisa kami sampaikan, nanti saya bisa konsul dengan yang lebih kompeten lagi, seperti itu. Itu silahkan banyak belajar untuk kasus-kasus, terutama untuk teman-teman atau saudara-saudara yang reguler. Kalau ibu-ibu yang senior saya kira sudah di luar kepalanya. Sudah bagus tadi Bu Nani, itu sangat membantu sekali. Dan Bu Nani terima kasih luar biasa untuk analisisnya itu. Bu Titik juga dan semuanya saja. Gitu ya semuanya. Jadi selamat sore dan apa ada yang mau ditanyakan? Tetapi ini sudah sore. Cukup menarik saya kira diskusi sore ini, walaupun sudah sore tapi semangatnya luar biasa nih. Saya akan mengapresiasi semuanya ini yang hadir ya. Itu. Ya. Jadi minimal nih harus dapat B nih kalau sore-sore udah masih kuliah nih, terutama yang aktif ini. Ya. Bu Titik bagaimana? Luar biasa. Sebenarnya luar biasa, kalau waktunya memungkinkan diskusi bisa lebih panjang lagi, Bun. Jadi bisa lebih luas lagi, banyak pengalaman, namun karena
Ya, Maghrib ya. mungkin waktunya. Terima kasih untuk ilmunya, Bu Dina. Dan bahagia sekali bisa bersama-sama belajar. Oke. Semoga menjadi amal jariah Bu Dina. Amin. Amin. Makasih Bu Dina.